kotor pemirsa. Kenapa? Udah keluar orangnya. Hi plan. Apa? Plan bang, plan. Plan. Plan itu artinya friend, teman gitu ya. Jangan salah artikan ya. Balik Plan. lagi di catatan Sky. Kali ini Sky berada di daerah Cileles, Lebak, Banten ya. Desa Cileles, Ya, Desa Cileles, Kampung Cilukut, Kampung Cilukut. Kampung Cilukut, Kecamatan mana nih? Cileles. Cileles, Lebak, Banten ya. Iya. Kita berada di tanah Bumi Pertiwi, Provinsi Banten, dan ini di belakang kita ada tanah perhutani ya, sekitar 400 hektar luasnya kurang lebih, dan ini oleh penduduk sekitar lagi digarap pertanian ya. Ya, jadi Nah. gini, tanah ini dari Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dibagikan kepada kelompok atau kelompok tani ya, kelompok tani di wilayah sekitar Kampung Cilukut, Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, begitu. Yang ditanam ini pohon apa aja nih bang? Sementara ini kita percontohan buat masyarakat sekitar maupun ke pemerintah daerah tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, kita membuktikan bahwa penanaman saat ini 5 hektar ditanami pisang Cavendish atau sunpress, kalau nama produknya sunpress ya, dengan melon. Selain pisang apa aja? Sementara itu dulu kita pisang dengan melon. Oh, dengan melon. Dengan melon. Melon ini melon lokal apa gimana nih bang? Melon gold impor Ngeri dari betul. Thailand. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Thailand coy. Iya. Nanti kalau udah panen kita bisa menikmati, bahwasanya kita nggak usah keluar negeri deh intinya. Karena di Banten itu ataupun di Indonesia ini khususnya, apa aja bisa ditanam dan kita bisa menikmatinya. Dan ini pisang juga pisang dari Amerika ini. Waduh, ngeri betul. Naik pesawat apa ini ke sini? Kemarin naik ini pesawat yang odong-odong itu, odong-odong mini. Produk lokal gitu. Ini kira-kira untuk bisa memanen pisang ini berapa bulan bang? Dari cocok tanam sampai 8 bulan kita panen pertama, panen kedua atau panen berikutnya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ini udah berapa ratus pohon anak pisang nih yang ditanam? Ini baru kita tanam per hektarnya 2000 pohon, kita jumlah keseluruhan luas tanah sekitar 5 hektar dikali 2000 pohon. Oh, banyak juga ya. 10.000. Nanti untuk pemasarannya gimana nih kalau udah panen bang? Kita sistemnya sistem market ya, kita sudah punya market, bahkan saat ini pun sudah ditunggu ketika panen untuk kebutuhan Jabotabek aja kebutuhan per hari 80 ton, kita bisa memenuhi baru 5 hektar nih. Kalau luas lahan, kalau yang 80 ton ini sekitar 900 hektar keseluruhan kalau dari Banten, cuman kita belum bisa maksimal. Tingkatan kesulitannya apa sih untuk menanam pisang ini? Kalau untuk menanam, karena ini kita memberikan contoh kepada petani yang biasanya petani di kita itu otodidak, kita mulai dari cara dan teknis penanaman, pemupukan, lalu kemudian kebutuhan, kalau kemarau ya, kebutuhan air sehari berapa liter per dapur, nah mungkin itulah. Untuk kendala sih mayoritas cara cocok tanam itu tidak ada. Nah, hanya market kalau di petani kita ini. Yang sekali lihat ini kan biasanya kalau di kampung itu pisang itu kan apa sih, nanamnya ngasal gitu ya, nggak berukuran, tapi ini kayaknya secara diameternya, ukurannya per meter ini udah
kayak udah dapat ngatur banget ini. Emang yang pas itu ukurannya seperti apa, Bang? Nah, kita dari si pihak pisang Cavendish ukuran ini 2 meter dikali 2 meter persegi jaraknya. Kalau misalnya nggak pas ukurannya itu dampaknya seperti apa? Ya tidak apa namanya ya. Pak Jujut gitu. Nanti anaknya Pak Jujut gitu. Apa gimana? Jangan mengadu antara pohon Oh, antara batang apa ini. kita tanya dulu nih pada ahlinya. Pada ahlinya. Pak Audrey sini Pak Audrey. Kita ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang di catatan sekai katanya. Berbincang dulu nih Pak Audrey. Oh, nggak boleh ya? Gini Pak Audrey. Ini kan dari Dinas Pertaniannya nih, kebetulan ada Pak Audrey nih ya. Kabin. Iya Pak Kabid. Tadi kan Kang Badus saya tanya, kenapa ini ukurannya harus 2 meter? Kenapa enggak 1 meter aja biar apa? Banyak. Ya lebih banyak gitu loh. Apakah kalau misalnya jaraknya berdekatan nantinya Pak Jujut apa gimana gitu? Sejenis apa itu Pak Jujut itu? Menurut ahlinya itu gimana ini Pak Audrey? Jadi secara prinsip kalau jarak tanam itu artinya kita mengatur apa namanya pola atau sistem pertanaman gitu ya. Ketika kita atur sistem pola pertanaman ini berarti semua bisa kita atur. Nah, kenapa menggunakan jarak 2 kali 2,5 meter? Ini kan 2 kali 2,5 meter nih. Karena memang dari segi populasi per hektar itu bisa mencukupi sekitar 2000 batang ya. Artinya secara ekonomisnya, secara perhitungan analisa usahanya dia bisa menguntungkan. Kemudian kenapa 2 kali 2,5 meter? Karena memang pisang ini kan tidak mempunyai banyak anakan. Jadi anakannya itu nanti kira-kira berumur sampai dengan 6 bulan. Ini kita usahakan ini nggak boleh beranak dulu. Kalau misalkan dia tumbuh anakan nanti kita buang. Secara berkala kita buang. Nah, membuang anakannya pun itu harus hati-hati. Kita gunakan alat yang steril. Itu kenapa harus dibuang? Nah, jadi gini, logikanya ketika kita kan menginginkan satu pohon indukan dulu ya. Kalau nanti di sebelahnya ada anakan, ketika ada anakan maka unsur hara yang kita berikan ke tanaman itu, karena nanti di umur 1 bulan, di umur 2 bulan ini kan mulai kita lakukan pemupukan nih. Kalau seharusnya misalkan pupuk berapa gram yang kita kasih ke tanaman itu tidak concern harusnya ke satu tanaman ke arah indukan, karena di situ ada 2 maka akan terbagi makanannya unsur haranya. Terus anaknya itu yang diambil itu apa kita tanam lagi apa gimana? Nah, jadi anakannya ini bisa kita manfaatkan juga nanti dengan menggunakan polybag. Kita buang, kita pisahkan dari tanaman induknya, kita masukkan ke polybag. Karena itu merupakan turunannya juga atau fenotipe berikutnya itu masih bisa ditanam. Nah, jadi intinya sampai dengan umur 6 bulan pisang ini nggak boleh beranak dulu. Kalau beranak pasti beranak, tetapi anaknya harus kita buang. Nah, buangnya itu dengan menggunakan alat yang steril. Bisa kita gunakan cairan desinfektan. Misalkan kita menggunakan linggis yang lancip ujungnya, kita sosok. Parang, golok atau itu bisa? Golok bisa, cuman dia agak lebih agak sulit ya, karena itu kan masuk di dalam. Maka yang lebih mudah itu menggunakan linggis biasanya. Nah, jadi si linggis sebelum kita pakai di membuang anakan ini, kita celupkan dulu ke dalam cairan desinfektan supaya steril, baru kita buang anakannya. Nah, tapi ketika kita mau membuang anakan yang lain, misalkan berpindah ke lokasi berikut ke tanaman berikutnya, itu si alat masukin lagi, celupkan lagi ke alat yang steril, baru digunakan lagi untuk membuang anakan. Banget ya. Ya, kenapa demikian? Karena tidak menutup kemungkinan dari alat inilah yang bisa menularkan virus ya. Jadi nanti bisa biasanya kalau di pisang lebih banyak ke virus kuning. Jadi pisang ini dia kalau yang lain misalkan normal tumbuhnya, kalau yang terkena itu biasanya dia kuning, menguning, dan dia resisten namanya. Jadi tumbuhnya tidak ke atas tapi mengkeret aja gitu. Jadi nggak bisa tumbuh. Kerdil gitu kerdil. Ya. Nah, kalau bahasa di padi itu kerdil rumput namanya. Nah, jadi itu salah satunya kenapa alat harus steril. Nah, kalau kembali lagi ke tadi, kenapa menggunakan ukuran lubang tanam yang berjarak 2 kali 2,5 meter ini, karena memang pisang ini tadi salah satunya tidak membuang anakan, sehingga dia sangat efektif sekali
di jarak itu. Kemudian memudahkan kita juga kan dari sini, jarak dari sini sampai sini kan 2,5 meter nih, memudahkan kita juga nanti dalam hal apa namanya melakukan penyiangan. Kemudian kalau misalkan masih kecil seperti ini kan banyak gulma nih, kalau kita lakukan penyemprotan juga kita mudah jalannya gitu, seperti itu. Jadi untuk pemeliharaannya lebih ringan gitu. Kemudian nanti setelah besar, ini kan pisang ini daunnya agak lebar-lebar gitu ya. Jadi dia secara ini kalau yang 2 meter dengan 2 meter itu kan akan bertemu daun, sehingga akan menutupi tanah yang ada di dalam sini, dan itu salah satunya adalah yang bisa menjaga netralitas kelembaban tanah itu sendiri. Kemudian gulma juga tidak akan banyak yang tumbuh karena tertutupi sinar mataharinya, sehingga gulma itu agak sulit dia mau berkembang seperti itu. Penyakit apa yang memang bisa menghambat pisang sunrise ini? Jadi sebenarnya sebelum ke penyakit, pisang ini sebenarnya ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah kita lihat sumber mata air. Kebetulan di sini di daerah Ciles ini sumber mata air cukup bagus. Kita sudah melakukan pengeboran juga, airnya ada. Kemudian kita juga lagi bikin bak penampung di sana untuk memudahkan nanti dalam hal distribusi air. Nanti kita akan gunakan pipa grip, polanya seperti nanti dari ujung sini kita tarik ke sana. Nanti tinggal kita kasih pipa-pipa saluran, kita lubangin per titik pisang ini. Jadi ketika kita mau melakukan penyiraman, itu tinggal dibuka kerannya saja. Karena prinsipnya pisang itu butuh air per hari itu rata-rata antara 7 sampai dengan 15 liter. Satu pohon itu? Satu pohon per hari gitu. Maka dia sangat riskan terhadap air. Yang kedua nanti kita lihat pertumbuhan daun. Jadi daun pisang ini sangat hati-hati harus kita jaga. Seperti tadi nggak boleh kita ini. Jadi asal sentuh, main robek-robek karena gitu. Kenapa daun ini harus kita jaga? Karena daun ini adalah yang menentukan besarnya fotosintesis atau sistem metabolisme yang ada di dalam pertumbuhan pisang itu sendiri. Karena semakin banyak daun pisangnya, maka fotosintesis akan berjalan semakin bagus. Dan suatu saat nanti ketika dia sudah berumur berbuah, itu menghasilkan buah yang cukup potensial bagus. Nah, terkait dengan tadi ditanyakan masalah hama, nah, kita bedakan dulu antara hama dengan penyakit ya. Kalau hama itu adalah segala jasad atau makhluk hidup yang mengganggu tanaman inti gitu ya, dan jasad pengganggunya itu terlihat. Itu kalau hama. Tapi kalau penyakit itu kebalikannya, jadi jasad pengganggunya itu tidak terlihat. Artinya kalau hama sangat mudah kita kendalikan karena biasanya kita lihat indikatornya pada daun, gitu ya, kemudian pada batang gitu. Kalau di daun biasanya kita lihat sering ada ulat kepompong, kemudian ada aspidiotus ya. Aspidiotus itu istilahnya penggerek. Jadi dia kalau nempel di daun maka dia akan menggerek daun dan dimakan daunnya. Nah itu kalau itu masih bisa kita kendalikan dengan menggunakan pestisida yang berbahan aktif, biasanya golongan piretroid ya. Piretroid itu banyak jenisnya, ada yang sipermetrin dan lain-lain. Nah kemudian kalau untuk golongan ulat-ulat yang berkantung yang seperti itu memang kelihatannya mudah, tapi ketika kita semprot maka si ulat akan masuk ke dalam kompongnya, sehingga insektisida yang kita semprotkan akan terbuang dengan percuma. Maka ada beberapa bahan-bahan kimia atau pestisida yang bisa kita gunakan itu yang bersifat sistemik biasanya, sehingga pada saat dia nyumpet karena itu sistemik, maka sistem kerja pestisidanya itu masuk ke dalam jaringan stomata daun, dan itu akan terlindungi. Maka si ulat ketika akan menyerang daun, dia akan keracunan seperti itu, maka dia akan tidak akan menyerang daun itu sendiri. Nah kemudian kalau untuk penyakit, banyak juga penyakitnya di pisang ini, tapi secara umum seperti yang tadi saya sampaikan, pisang itu lebih mengedepankan kebersihan ya. Jadi pengelolaannya kita di sini lingkungannya harus bersih, sanitasinya harus dijaga, supaya kemudian saluran air juga nggak boleh menggenang. Kenapa? Karena walaupun memang pisang butuh air prinsipnya, tapi air nggak boleh menggenang, nggak boleh terlalu kebanyakan. Ketika air banyak menggenang, maka itu akan mengundang juga virus-virus dan lain-lain, sehingga tadi salah satunya adalah terjadi virus yang mengakibatkan kerdil rumput.
seperti itu. Seperti itu Pak. Ada lagi yang perlu disampaikan untuk para petani? Banyak sebenarnya mengenai pisang ini. Jadi prinsipnya gini, kita berbudidaya pisang itu apa namanya, bahwa ini adalah merupakan usaha. Arti usaha ini adalah proyeksi. Maka ketika kita berbicara proyeksi, kita jangan berbicara potensi. Karena kalau potensi bisa kita lihat lah, dimanapun pisang ini kita tanam itu kan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi ketika kita berbicara proyeksi, maka kita harus berbicara mengenai pasar. Nah, kalau kita proyeksinya berdasarkan pasar, artinya ada kejelasan bagi petani ketika melakukan penanaman pisang ini, ada kejelasan siapa yang akan menampung end usernya itu, apa namanya, produk atau hilirnya mereka itu siapa yang akan menerima. Karena pada prinsipnya tanaman apa namanya, pertanian ini adalah terutama hortikultura ini apa namanya, prinsipnya di masalah pemasaran. Maka tadi saya katakan proyeksi itu jangan berdasarkan potensi, karena potensi kan bisa banyak dan lain-lain, karena ini tumbuhnya mudah, tapi harus berdasarkan pasar. Artinya pasarnya sudah siap, ada yang menampung. Nah, dan salah satunya di kita ini sudah apa namanya, ada penjamin pasarnya yang tadi disampaikan, itu salah satunya adalah perusahaan Sunpride gitu. Nah, dan ini termasuk bibit yang ditanam pun adalah bibit yang dari Purwokerto ya, hasil kultur jaringan. Artinya bibit ini dijamin ketika dia berbuah itu tingkat kemanisan, kemudian tingkat apa namanya, kelembutannya dan lain-lain itu sudah memenuhi standar pasar yang diharapkan oleh Sunpride gitu. Seperti itu. Nah, dari segi teknis masih banyak sebenarnya yang bisa kita bicarakan dari tahap demi tahap, step demi step, nanti bisa bisa kita sharing apa saja kendala-kendalanya, kemudian kelebihan-kelebihannya kita menanam pisang katen di sini. Oke, terima kasih Pak Hodri. Baik, terima kasih. Hujan Ji. Itulah penjelasan dari Pak Hodri terkait bagaimana proses menanam pisang Sunpride, dan ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan, seperti langsung tancap, langsung tanam dan tumbuh. Ternyata memang ada beberapa perawatan dan apa saja yang perlu dihindari juga dari kita. Karena apa? Untuk mencapai hasil yang maksimal tentu kita butuh ketelitian dan ketelatenan. Intinya tetap semangat, karena bertani itu sangat baik untuk membantu perekonomian daerah ya, khususnya di Provinsi Banten. Jaya terus Provinsi Banten dan maju para petani Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar dia yang ngolah ya. Ya. Kita dorong pakai doa. Taruh kayu aja. Tuh. Kotor pemirsa. Salah posisi. Guys, mencret. Perjuangan dan doa.
Oke, habis dorong mobil. Posisi di sini hujan. Kebetulan kita berteduh dulu dan kita lagi di saung sama plan-plan kita. Dan kita juga lagi goreng singkong atau ubi. Ubi sama singkong kita goreng buat ngopi. Kayaknya di hujan-hujan begini enaknya ngopi sama makan gorengan singkong. Sama singkong. Oh, singkongnya. Singkong apaan ya? Kalau dari sini, bener apa? Singkong gebu namanya kali ya. Rasanya Singkong mentega apa singkong apa gitu kan. atau singkong. Ini beda lah namanya. Ini apa namanya? Odre. Pisang roti. Bukan, ini singkong Thailand. Jauh kita sama produknya. Butuh tiket lagi aja ke sini. Udah ini. Aduh, bahaya nih anjingnya nih. Tapi dia nggak gigit kita.